Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggun Asnia, NIM 857000778 dari Pokjar Salut Waituba, Bandar Lampung, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi PGSD A1. Di sini saya akan mempraktekkan dua cabang atletik, yakni atletik nomor lompat dan atletik nomor lempar. Di atletik nomor lompat, di sini saya akan mempraktekkan lompat jauh dengan menggunakan teknik dasar yang baik dan benar. Sedangkan di atletik nomor lempar, di sini saya akan mempraktekkan lempar lembing dengan menggunakan teknik dasar yang baik dan benar. Penasaran bagaimana menggunakan teknik dasar lompat jauh dan lempar lembing menggunakan teknik dasar yang baik dan benar? Yuk, ikuti laporan saya hari ini. Yang pertama, di sini saya akan memperagakan lompat jauh menggunakan teknik dasar yang baik dan benar. Sebelum itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu gaya dalam lompat jauh. Gaya dalam lompat jauh itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, gaya jongkok atau gaya ortodok. Yang kedua, gaya menggantung. Yang ketiga, gaya berjalan di udara. Di praktik ini saya akan memperagakan cara lompat jauh menggunakan gaya jongkok atau gaya ortodok. Sebelum kita melakukan lompatan, kita harus tahu terlebih dahulu tahapan-tahapan dalam lompat jauh. Yang pertama yakni pada saat awalan. Pada saat awalan, kecepatan kita, langkah kita harus ditambah sedikit demi sedikit agar dorongan massa ke depan lebih besar. 2. Pada saat tumpuan, luruskan sendi mata kaki, lutut, dan pinggang. 3. Melayang di udara. Pada saat melayang di udara, pastikan kita harus menjaga keseimbangan diri agar tetap terjaga. Keempat, yakni mendarat. Pada saat pendaratan, kita harus menggunakan dua kaki, jangan sampai satu kaki yang kita gunakan. Dan perlu diperhatikan lagi, posisi tangan tidak boleh membelakangi, agar menghindari cedera atau hal yang tidak diinginkan lainnya. Baiklah, di sini saya akan memperagakan lompat jauh mulai dari awalan, tumpuan, melayang di udara, dan mendarat. Di praktik kedua ini saya akan memperagakan lempar lembing. Di sini telah tersedia tuk lembing yang telah saya modifikasi sendiri. Tuk lembing ini terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama yakni mata lembing. Mata lembing itu yaitu bagian yang paling runcing di tuk lembing. Yang kedua yakni badan lembing. Yang ketiga yakni ekor lembing. Untuk pegangannya, ini telah saya sediakan batas untuk pegangan. Sebelum kita melakukan lempar lembing, kita harus tahu terlebih dahulu bagaimana cara memegang lembing. Cara memegang lembing terbagi menjadi tiga. Pertama, America Style. Caranya, tekniknya adalah ibu jari dan jari telunjuk diletakkan di atas pegangan seperti ini, dan jari lainnya dirapatkan seperti ini dengan posisi rapat. Kedua yakni Finlandia Style. Caranya seperti kita mengancungkan tangan, maka jari ibu jari dan jari tengah diletakkan di atas pegangan dan jari lainnya diletakkan di badan lembing. Yang ketiga, tongue style adalah japitan. Bagaimana caranya?
Kedua jari ini, jari telunjuk dan jari tengah, diletakkan di atas pegangan seperti ini, dan jari lainnya memegang lembing. Di praktek ini, saya akan memperagakan lempar lembing menggunakan teknik memegang Amerika Style. Melakukan lemparan, kita harus tahu terlebih dahulu tahapan-tahapan dalam lempar lembing. Yang pertama yakni awalan. Untuk awalan, nanti kita akan menggunakan lari. Nah, bagaimana cara memegang lembing pada saat kita lari? Caranya adalah seperti ini. Siku ditekuk, kemudian ujung lembing dihadapkan ke depan bawah. Jangan sampai lembing ini goyang-goyang saat lari. Jadi pastikan lembing yang kita pegang ini terkunci. Seperti ini. Kedua, sikap lempar yaitu dengan cara menarik tangan ke belakang, kemudian dilanjutkan dengan kaki langkah jingkat atau silang depan. Yang perlu diperhatikan pada saat langkah jingkat, posisi lembing jangan sampai bergoyang, apalagi ekor sampai menyentuh tanah. Ini adalah kesalahan yang fatal karena akan berpengaruh pada lemparan berikutnya. Pastikan posisi lembing sejajar dengan hidung, posisi lengan lurus, ekor lembing jangan sampai terkena tanah. Kemudian mulai dengan langkah jingkat atau silang depan. Ketiga, lepas lembing. Ketika sudah siap melepas lembing, pastikan posisi kaki yang kita gunakan yakni kaki kiri sebagai tumpuan. Karena kita menggunakan tangan kanan untuk memegang lembing, maka akan lebih enak lagi cara melemparnya. Kemudian lempar. Terakhir yakni sikap akhir. Pada saat kita sikap akhir, kita harus menjaga keseimbangan badan agar tidak terbawa ke depan dan tidak melewati garis. Ini contoh garis dalam melempar lembing. Ketika kita melempar lembing, kaki kita tidak boleh melewati garis. Di sini saya akan memperagakan lempar lembing mulai dari awalan, sikap lempar, lepas lembing, dan sikap akhir. Cukup sekian laporan hari ini bersama saya Anggun Asnia. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.